Di sini untuk yang lokasi formasi ini sudah sesuai dengan formasi yang kita pilih di tahap 2. Kemudian kualifikasi pendidikan sudah sesuai dengan info GTK dan juga Dapodik. Saat kita sudah memilih formasi P3K tahap 2, maka di sini ada ucapan terima kasih telah memilih ulang formasi tahap 2. Informasi selanjutnya kita pantau di guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, tentunya teman-teman, setelah kita memilih formasi tahap 2, ini nanti akan ada perubahan yang signifikan pada resume SSC ASN kita. Ayo kita cermati bersama ya. Indikator keberhasilan kita memilih formasi tahap 2, di sini untuk tahap 2-nya ini sudah muncul tahap 2 ya, jadi bukan tahap 1 lagi. Pastikan teman-teman ketika memilih formasi tahap 2 sampai di bagian ini sudah tertera tulisan tahap 2. Kemudian di sini untuk formasi jabatannya ini disesuaikan, harus sudah sesuai, dan juga untuk lokasi formasi tentunya harus sesuai dengan lokasi formasi yang dipilih. Nah, terkait dengan lokasi tes teman-teman, tentunya kita nanti menunggu untuk lokasi tes, lokasi ujian, dan juga untuk penjadwalannya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, sesi berapa. Pada video ini kita akan berbagi informasi dan pengalaman tentang kira-kira langkah apa saja yang harus kita ambil dan juga apa yang harus kita cermati, langkah apa yang harus kita ambil setelah kita memilih formasi tahap 2, kapan untuk lokasi ujiannya, dan juga jadwal ujiannya kapan, tempat ujiannya di mana, di SMK atau SMP, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, pastikan ini teman-teman ini sudah melakukan pemilihan formasi P3K Guru yang tahap 2, baik itu teman-teman yang tidak lolos pada seleksi P3K Guru tahap 1, atau mungkin teman-teman dari guru honorer sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Meskipun teman-teman itu lolos passing grade kategori 1 atau P1 atau P2 atau P3, maka di tahap 2 supaya bisa ikut ujian tahap 2, maka teman-teman harus melakukan pemilihan formasi dan daftar ulang ya. Dikarenakan apa? Untuk formasi di tahun ini tidak akan ada penambahan. Jadi kalau menurut saya, istilah kata lainnya, lolos passing grade tanpa formasi nanti akan ditempatkan itu adalah merupakan suatu hal yang mustahil, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lulus P1, P2, P3, ini segera saja memilih formasi yang masih tersedia ya, karena formasi yang teman-teman ambil itu teman-teman itu kalah perengkingan, seperti itu. Nah, teman-teman selanjutnya setelah kita melakukan pemilihan formasi tahap 2, langkah berikutnya ini adalah, kita pantau informasi lebih lanjut, nanti akan diumumkan pada poin kedua ini, yaitu jadwal pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K. Nanti untuk waktu dan tempat pelaksanaan ujian ini nanti akan diumumkan tanggal 2 Desember, kemudian untuk cetak kartu peserta seleksi, ini kita tanggal 2 sampai tanggal 5 Desember. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 2 ini nanti tanggal 6 sampai 10 Desember 2021. Nah, selanjutnya bagaimanakah caranya untuk kita nanti bisa melihat waktu dan juga tempat ujiannya? Ini kita bisa lihat pada akun SSCSN kita. Nanti kalau misalkan kita sudah ditetapkan sebagai peserta dan kita berhak ya, ini kan kita masih dalam tahap verifikasi teman-teman. Verifikasi terhadap dari ijazah yang kita miliki atau serti yang kita miliki dengan formasi jabatan yang kita pilih. Nah, kalau misalkan nanti kita ditetapkan sebagai peserta, bisa ikut ujian tahap 2, maka nanti kita akan bisa mencetak kartu peserta ujian. Nah, untuk kartu peserta ujian ini adalah nanti akan muncul tombol baru teman-teman, yaitu seperti ini, cetak kartu peserta ujian, nanti, cetak kartu peserta ujian tahap 2. Jadi di sanalah teman-teman nanti bisa mengetahui untuk lokasi ujiannya itu nanti di mana dan juga untuk waktunya kapan. Nah, kalau misalkan sekarang ini kita sudah memilih formasi tahap 2, ketika teman-teman cetak kartu peserta ujian, maka di sini teman-teman tidak akan mendapatkan untuk tempat dan waktunya ya, karena belum dirilis teman-teman. Ini adalah tadi hasil pencetakan kartu peserta ujian saya, yang mana saya cetak setelah saya memilih formasi tahap 2. Di sini informasinya masih seperti ini. Nah, di sini kita cermati bersama untuk instansinya ini sudah sesuai, yaitu pemerintah Kabupaten Ngawi, untuk nama sesuai, NIK sudah sesuai, tempat lahir sesuai, jenis kelamin sesuai. Kemudian untuk nomor ujian ini berubah. Jadi nomor ujian di tahap 2 ini kayaknya tidak sama dengan nomor ujian di tahap 1.
Kemudian untuk berikutnya, di sini untuk yang lokasi formasi ini sudah sesuai dengan formasi yang kita pilih di tahap 2. Kemudian kualifikasi pendidikan sudah sesuai dengan info GTK dan juga Dapodik. Formasi jabatan ini guru agama Islam ahli pratama di sekolah yang sudah sama dengan yang tadi kita pilih pada seleksi tahap 2. Jadi untuk data lokasi formasi dan juga formasi jabatan ini sudah sesuai dengan yang kita pilih tadi. Namun di sini untuk lokasi ujian di sini masih kosong. Nah, ini masih kosong. Ini nanti lokasi ujian ini nanti kita pantau mulai tanggal 2 Desember. Jadi mulai tanggal 2 Desember itu adalah jadwalnya teman-teman untuk mencetak kartu peserta ujian ya. Nah, itu teman-teman sampai tanggal 5. Nah, nanti untuk lokasi ujian itu kita pantau tanggal 2 Desember. Nanti di akun SSCASN dan ketika kita cetak kartu peserta ujian, ini nanti akan muncul di sini. Kemudian untuk informasi lain terkait tentang tanggal ujian, ini masih tanggal yang lama teman-teman. Inilah tanggal 15 bulan 9, ini adalah ujian yang tahap 1 kemarin, jam sekian. Nah, ini adalah termasuk juga ruang tempat uji kompetensi ini yang masih tahap 1 kemarin. Namun di sini untuk tahap yang tanggal melamar ini sudah sesuai dengan hari ini teman-teman. Ini adalah tanggal pemilihan formasi kita yaitu tanggal 17 November tahun 2021. Nah, nanti berarti langkah berikutnya teman-teman ketika sudah melakukan pemilihan formasi ini dipantau tanggal 2 Desember untuk mendapatkan lokasi ujian dan juga untuk waktunya itu pelaksananya kapan, kemudian di ruang berapa, itu adalah merupakan hal yang sangat penting sekali. Nah, itu teman-teman. Berikutnya, ketika teman-teman itu sudah, melihat ditentukan yaitu diumumkan sebagai daftar peserta ujian P3K tahap 2, yang mana di kartu ujian kita itu sudah ada waktu, kemudian tempat seleksi P3K guru tahap 2, yaitu nanti dipantau mulai tanggal 2 Desember 2021. Kemudian kita untuk mencetak kartu peserta ujian seleksi P3K guru tahap 2 ini tanggal 2 sampai tanggal 5 Desember. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 2 ini adalah tanggal 6 sampai 10. Jadi teman-teman nanti di sini pelaksanaan tanggal 6 sampai 10 itu adalah dari keseluruhan peserta P3K guru se-Indonesia. Tentunya kita penjadwalannya itu kapan, apakah tanggal 6, tanggal 7, 8, atau tanggal 9, atau tanggal 10, ini kita lihatnya di kartu ujian kita. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksinya, ini adalah yang dimaksud dengan pengumuman hasil seleksi yang tahap 2 ini adalah untuk yang prasanggah teman-teman. Jadi untuk hasil prasanggah diumumkan tanggal 16 Desember. Yang dimaksud dengan prasanggah itu adalah pengumuman masih mentah, nanti masih menunggu untuk masa sanggah ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang nggak lulus, bisa menyanggah kelulusannya. Kalau misalkan diterima, maka nanti di pengumuman pasca sanggah, ini nanti teman-teman akan lolos. Tentunya di sini nanti akan ada dampak yang sangat besar sekali pada pengumuman pasca sanggah ini. Jadi kalau misalkan kita sudah lulus di prasanggah, kita tidak boleh senang dulu, dikarenakan boleh jadi nanti saingan kita pada masa sanggah ini nanti dia lolos sanggah dan kita ini akan tergeser ya. Kalau misalkan nilai kita di bawahnya teman-teman yang telah lolos sanggah ini. Dan satu lagi teman-teman, untuk ujian P3K tahap 2 ini nanti tidak akan ada lagi penguncian formasi, tidak ada lagi prioritas untuk guru sekolah induk. Jadi semua itu dapat dikatakan sebagai tarung bebas ya. Siapa yang mendapatkan nilai tertinggi itu nanti akan lolos dan mengisi formasi. Siapa yang nilainya kurang itu nanti tidak akan lolos ya. Meskipun kita lolos passing grade, tapi kalau misalkan kita kalah rankingan, maka kita tidak akan lolos. Nah, lolos itu bukan hanya lolos passing grade, tapi juga lolos dan mengisi formasi. Untuk lolos tentunya teman-teman harus lolos passing grade. Kalau misalkan lulus dan mengisi formasi itu adalah mendapatkan rankingan yang tertinggi. Demikian semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.